Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati. Dalam Suara Gembala kali ini kita akan belajar tentang Roma pasal yang ke-12. Kalau kita dengar akan pasal 12 dari ayat-ayat yang ada di surat Roma, tentunya kita langsung paham bahwa ini berbicara tentang persembahan yang benar. Nah, saudara, dikatakan di ayat yang pertama dan kedua ya, kita akan lihat. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, satu hidup, dua yang kudus, dan tiga yang berkenan kepada Allah. Jadi hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, ibadah yang sejati menurut firman ini adalah mempersembahkan tubuh. Dan di dalam tubuh ini ada jiwa. Jiwa itu kan pikiran, emosi, dan juga kehendak, kemauan, tekad. Di dalam lagi ada roh, ya. Jadi kalau mempersembahkan tubuh berarti ya semuanya, sebab di dalam tubuh ada jiwa dan ada roh. Mempersembahkan tubuh, jiwa, roh, demikian, saudara. Sebagai persembahan yang dikatakan kudus. Jadi Tuhan rindu saudara dan saya punya kehidupan yang suci, yang kudus. Kemudian yang berkenan dari apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, berasal dari dalam roh, melalui olah pikiran dan emosi kita, dilakukan oleh tubuh kita, semuanya itu selain kudus, Tuhan ingin itu berkenan. Berkenan itu artinya menyukakan hati Tuhan. Bukankah kita sering berdoa, saudaraku, Tuhan, aku ingin menyukakan hatimu, aku rindu untuk bikin senang Engkau. Saudara, kita ngerti ya bahwa di dalam dunia ini Tuhan itu sudah terlalu banyak dibikin susah oleh umat manusia. Dengan dosa, dengan kenajisan, dengan kejahatan, dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang dia sudah firmankan, menentang, ketidakpercayaan, hujat, dan sebagainya. Tuhan itu sudah terlalu didukakan dengan itu semua. Siapa yang mau jadi orang-orang yang menghibur dia, umat yang menyukakan hatinya? Ya kita, saudara, umat tebusan. Tuhan sudah bayar harga yang sangat mahal bagi saudara dan saya, tak emas, tak perak, tapi dengan darahnya yang suci, dia menebus saudara dan saya, membeli saudara dan saya menjadi milik kepunyaannya. Sekarang setelah kita jadi anak-anak Allah, apa yang kita lakukan bagi dia? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan atau korban yang hidup, yang kudus. Hidup itu artinya ya kita memang masih hidup, ya kan? Nah, melalui kehidupan kita ini, kita harus mempersembahkan akan satu kualitas hidup yang kudus dan berkenan, yang menyukakan hati dia. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, saya tidak katakan bahwa pergi ke gereja, menyembah Tuhan, melayani, kemudian memberikan persembahan, ya, persepuluhan atau apapun itu bukan ibadah. Itu juga ibadah. Tetapi ibadah itu akan bernilai dan benar-benar menjadi ibadah sejati kalau ada unsur-unsur yang kita bahas ini. Yaitu saudara sebagai manusia yang hidup, saudara datang ke gereja, kemudian apakah ada kekudusan di sana? Apakah ada hal-hal yang membuat dia berkenan?
bersuka, bergembira karena kita. Nah, itu saudaraku ya yang perlu kita renungkan. Ibadah kita bisa ke gereja tapi bisa nggak sejati. Jadi marilah kita mendengar akan apa yang firman Tuhan sampaikan melalui akan Rasul Paulus ini. Saya ulangi ya, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sekarang ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini penjelasan. Yang kudus itu yang seperti apa? Persembahan tubuh, korban tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan ini yang seperti apa? Penjelasannya ada di sini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia punya nilai-nilai. Dunia punya ukuran-ukuran. Mana yang dianggap baik oleh dunia. Ya, saudaraku, kita punya ukuran sendiri. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Bahkan ukuran firman Tuhan itu kalau kita baca di dalam Injil Matius itu selalu 2 kali lipat, ya kan? Kalau orang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Artinya kita ini harus punya ukuran standar moral, standar kekudusan, standar kebaikan yang harusnya itu 2 kali lipat dibandingkan dengan ukuran kebaikan dunia. Nah, kemudian dikatakan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan apa, saudara? Budi. Budi ini adalah akal budi. Manusia itu kan adalah pikiran, saudara, betul ya? Jadi saudara itu kan selalu mikir terus, pikiran kita itu nggak pernah bisa berhenti. Tubuh bisa berhenti, pikiran jalan terus, saudara. Nah, pikiran kita itu harus diperbarui. Diperbarui apanya? Nilai-nilainya harus dibaharui. Rencana-rencana yang ada di dalam pikiran kita, keinginan-keinginan yang ada di dalam benak kita, itu semua harus diperbarui. Yaitu yang disebut dengan pembaharuan budimu. Yang membaharui pikiran kita apa, saudara? Firman. Firman itu pikirannya Allah. Firman atau logos ini adalah pikiran Allah. Kristus itu adalah pikiran Allah. Nah, kita harus menyambut firman, pikiran Allah, pikiran Kristus ini masuk di dalam diri kita, menggantikan pikiran kita sendiri. Pendapat-pendapat Tuhan, nilai-nilai yang dari Tuhan, itu harus mengambil alih akan pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang ada, pendapat-pendapat yang ada di dalam diri kita. Ada seorang yang punya pandangan, saudara. Saya dulu pernah konseling, ada seorang pemuda berkata, saya kalau berurusan dengan orang, saya selalu bilang 1 kali dia bersalah pada saya lupakan. 2 kali dia bersalah, saya ampuni. 3 kali dia bersalah sama saya, itu samurai yang tergantung di dinding itu turun. Saya akan sabet orang itu. Ini orang Kristen, saudaraku, yang ngomong ini. Tapi dengan bangganya dia menyatakan akan nilai-nilai dan prinsip hidupnya dia. Nah, pikiran yang seperti ini kan dia anggap bahwa itu baik dan benar. Dia bilang, adik saya pernah berbuat salah pada saya. 1 kali, 2 kali saya maafkan, tapi jangan coba 3 kali. Saya sabet pakai samurai. Nah, saudaraku, yang model seperti ini harus bertobat. Kita ini sudah lepaskanlah semua prinsip yang mungkin didikan yang kita terima dari orang tua atau dari perguruan silat atau apa, saudaraku. Itu semua kita lupakan.
kita ini muridnya Yesus Kristus Tuhan, kita ini duduk dekat kaki Tuhan dan dengar akan apa yang Dia ajarkan. Sudah, itu saja. Buang semua yang dari diri kita sendiri. Gantikan dengan yang dari firman-Nya. Itu yang dimaksudkan dengan pembaharuan akal budi. Nah, ini kita harus terus berubah. Itulah yang bisa membuat kita tidak serupa dengan dunia, saudara. Karena tanpa sadar, nilai-nilai dunia, pendapat-pendapat dunia, prinsip-prinsip dunia, itulah yang dipakai oleh kebanyakan orang. Dan kita ini hidup bermasyarakat, pasti kita akan mengadopsi akan nilai-nilai tersebut. Nah, itu yang saya sebut dengan budaya. Di dalam satu budaya suku atau budaya bangsa atau budaya kelompok tertentu, itu selalu ada nilai-nilai yang dianggap benar di situ. Kita harus lepas dari budaya apapun juga. Kita punya budaya, yaitu budaya Kristus, saudaraku. Paham ya? Nah, ini yang saya maksudkan pembaharuan budi. Ya, kita berhenti sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di Suara Gembala berikut tentang bagaimana sih sebetulnya yang Tuhan inginkan untuk kita ini setelah kita ini menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan. Ya, ibadah sejati sudah kita pelajari, yaitu mempersembahkan tubuh jiwa roh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Dia. Dan itu ada ibadah sejati. Kemudian kita sudah membreakdown apa yang dimaksud dengan hidup yang berkenan itu, hidup yang kudus dan berkenan itu. Ayat 2 bagian A tadi kita sudah belajar, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia, yaitu melalui pembaharuan akal budi kita diganti dengan akal budi Tuhan. Hendaklah pikiran Kristus itu ambil alih akan pikiran manusiawi kita. Tuhan Yesus memberkati.